saya banyak melihat ya kan, apalagi ketika membaca Al-Quran, yang paling penting lah, Ummul Quran. Ketika membaca Al-Fatihah masih banyak belepotan. Boro-boro ngarang kitab, tajwidnya aja belum benar. Gitu. Mungkin ada satu pengetahuan lain yang kita nggak tahu, tapi intinya kan secara yang kita dengar, gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya nggak sehebat atau nggak sefasih orang yang fasih, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda sama orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bisa dinilai aja lah. Bisa, sangat bisa dan sangat memahami. Saya kan menyimak. Ini orang gimana ini? Apa nggak belajar tajwid? Apa nggak belajar makharijul huruf dan segala macam? Kadang-kadang ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Orang mustaqim, dia mustaqim. Jadi kok dibaca itu dialek Yaman. Dialek Yaman seperti itu. Mereka nggak bisa bilang huruf qaf. Iya, kalau dialek jangan pakai di dalam bacaan Quran ya. Ya, kalau seharusnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang qori itu ketika belajar Al-Quran bawa dialeknya. Nah, kemarin kan gencar sekali ada yang bilang kalau misalnya orang membaca Al-Quran di dalam langgam Jawa gitu kan. Oke, kita setuju, kita sependapat. Nggak boleh membawa langgam kecuali langgam-langgam yang ada di dalam tata cara membaca Al-Quran gitu. Tapi kalau sudah hurufnya salah, itu udah ngeri itu. Tapi ketika menyebut yang lain bisa bilang qaf, misalnya manggil Iqbal bisa pakai huruf qaf, Iqbal. Tapi giliran itu udah nggak bisa lagi. Nah, itu udah nggak nyambung. Jadi Bang TJ, jadi gini, ada orang yang mengatakan di dalam darah saya mengalir darah Nabi, kan gitu ya. Itu kalau kita lihat secara tekstual, ya, yang pantas ngomong itu keturunan seorang sahabat yang kalau nggak salah nih ya, kalau ada salah boleh diralat, ya. Kalau nggak salah saya namanya Abdullah bin Zubair kalau nggak salah, ya. Itu ketika darah bekam Nabi disuruh buang oleh beliau dengan rasa mahabbahnya diminum. Darah Nabi itu diminum. Maka Nabi mengatakan, siapa yang darahku mengalir di dalam tubuhnya, maka diharamkan api neraka kepadanya. Itu kan kepada Abdullah bin Zubair yang meminum darah Nabi kan. Ya. Nah, seharusnya anak keturunan Abdullah bin Zubair yang berhak mengatakan di dalam darahku mengalir darah Nabi. Kalau kita lihat dari tinjauan Zahir Nas kan gitu. Ya. Jadi kalau udah ngaku-ngaku kemudian nggak ada bukti, diminta bukti tes DNA, marah, ngamuk. Tapi yang heran saya, Bung Rizik itu tidak pernah nyenggol soal tes DNA. Padahal ini kan yang lain banyak bahas soal menentang tes DNA. Kenapa ketika ceramah masalah Kiai Imad nggak berani bilang soal ngapain tes DNA? Kenapa? Karena dia pernah bilang waktu itu untuk mengetahui Habib asli katanya, untuk mengetahui keturunan Nabi yang asli harus tes DNA kata dia. Tapi mereka kenapa nggak nentang statement Rizik? Itu Kang Rizik kalau nggak salah yang ngomongin. Betul, Rizik. Ada mas saya nih, ada. Ada omongan dia nih. Kita buktikan. Ada dia ngomong gitu. Ya. Ada si Rizik ngomong seperti itu. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya, kawan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya, kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Tuh. Kenapa dia ketika ceramah kemarin bahas Kiai Imad nggak berani dia senggol tes DNA? Karena dia pernah ngomong seperti itu. Itulah ngeyel mereka, saudara. Ya, Wan. Itu ngeyel mereka. Itu dalam ceramah dia kemarin itu nggak berani bahas masalah DNA. Karena dia pernah buat statement seperti itu. Nah, ini parah nih orang. nih. Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini harus nolak nasab, dia mau gambar tuh nasabnya. Jadi katanya seolah-olah Kiai Imad itu menolak
nasab, kemudian untuk membegal nasab Ba'alawi untuk dinisbatkan ke beliau. Padahal enggak sama sekali tahu kita. Enggak ada satu kata pun ataupun dalam satu kalimat pun Kiai Imad mengatakan dia Ba'alawi ataupun dia Habib gitu. Enggak ada. Justru Kiai Imad membantah dengan tesisnya bahwa Ba'alawi ini 550 tahun tidak terkonfirmasi, bahkan dikatakan dia. Mana mungkin beliau membajak ataupun membegal nasab Ba'alawi untuk dinisbatkan kepada beliau. Dan di sini dalam ceramah ini di channelnya Islamic Brotherhood tidak ada pembahasan DNA oleh Rizik karena dia takut nanti kemakan omongan sendiri gitu ya kan. Di situ nampak sekali ngeyel mereka. Nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu habib, bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Lu kan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar batang. Saudara, akuin nih, saya habib nih, saya habib. Habib nih, habib. Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Lu belajar di kandang kebo. Siapa yang ceramah? Si Rizik lah, siapa lagi? Ya, kalau katanya nggak ngaku-ngaku, katanya nggak perlu pengakuan. Katanya nggak perlu pengakuan, si Unyil. Ketika kita nggak panggil Habib marah. Unyil. Ini ketika dinafikan doktrin orang yang nggak percaya, yang nggak percaya sama habaib, itu dia membenci habaib, masuk neraka. Apa pula kayak gitu? Orang diancam-ancam masuk neraka. Kan aja nggak pernah ngancam orang masuk neraka. Yang parah lagi gini, yang nggak percaya dengan habaib nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi katanya. Ada lagi, satu lagi. Kita wajib percaya dengan habaib. Masuk dong ke dalam rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara, woi, bukan 7. Yang percaya rukun iman 7 perkara. Jadi ada orang bilang saya suruh bikin live sendiri gitu. Biar bisa mendengar. Saya belum bisa pintar ya dalam bikin live ya. Jadi harap dimaklum. Ini kan saya juga lagi diajarkan dengan Bang TIJ bagaimana tata cara untuk bikin live, tapi saya nggak bisa lah kayak gini. Jadi gini Bang TJ, kalau kita tarik orang dari siaran ini langsung dari live, ini bisa nggak kayak di TikTok kayak gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau misalnya dia mau naik, kita kirim link ke dia atau kita postingkan link di sini di kolom komentar. Yang mau naik silahkan. Oh. Gitu. Tapi itu link itu di kolom komentar nggak tahu pun sebelah mana link itu. Link ini di sini di tempat kita menyiarkan live ini ada guest di sini kan. Kita ambil linknya seperti yang saya kirim tadi ke Tengku. Di situ kita tempelkan di komen. Ya tapi ada lambang yang nggak menarik juga aku lihat di kepala saya itu. Kok ada lambang bebek itu dari settingan siapa itu Bang Ali? Itu memang lambang aplikasinya ini. Oh. Lambang aplikasi ini. Kalau misalnya kita mau buang itu harus bayar. Boleh kita buang itu. Iya. Jadi makanya ini semakin lama saya lihat semakin menarik. Saya pribadi tidak menafikan Bang Alawi ini, ya kan? Saya pribadi ya tidak menafikan Bang Alawi, tetapi saya mendukung tesis Kiai Imad. Mendukung tesis beliau untuk menunjukkan kebenarannya. Tapi Bang TJ nggak sportif juga, nggak menafikan tapi mendukung. Yang betul, jangan pakai istilah domirul mustatirun pun takdirul lah. Itulah yang antum bilang tadi. Antum nggak sampai sejauh itulah dalam tesis Kiai Imad, walaupun ente mendukung kan. Sama dong seperti saya, cuman bahasa saya lain. Oh gitu. Tadi Tengku Muda mengatakan bahwa saya nggak sampai lah membatalkan. Saya juga begitu, saya tidak sampai membatalkan, tetapi saya dukung tesis Kiai Imad. Saya mau lihat sejauh mana kalangan Bang Alawi ini mau membantah tesis Kiai Imad. Iya, tapi tapi kayak gini nih, kalau aku kan ada kesimpulan dengan mengeluarkan statement apa namanya tadi muqabil masyhur, artinya untuk pribadi boleh nganggap keturunan Nabi tapi nggak boleh ngaku-ngaku di kalangan masyarakat sebagai keturunan Nabi. Itu istilah muqabil masyhur. Kalau Bang apa? Ya, kalau saya mereka mau kita larang untuk tidak mengakui, mereka ngaku-ngaku mau gimana? Kan kita nggak punya hak juga ngelarang mereka. Contoh begini, ada orang yang berfatwa bahwa rokok haram. Saya mendukung orang ngomong seperti itu. Saya mendukung dalil beliau. Saya tidak menafikan dalil pendapat beliau.
Tetapi saya kan tetap merokok. Gimana tuh? Iya, tapi kayak gini Bang TJ. Kalau dia masih ngaku-ngaku itu kan terserah dia Bang TJ. Tapi Ya, hukum syariat, orang yang pada derajat muqabil masyhur tidak boleh amal li majmu' tempat ahli umum. Artinya amal li nafsi. Gitu. Amal untuk pribadi, bukan untuk ya, majmu'. ya, Itu hukum makanya syariat. ya, bentuk Soal saya bentuk penolakan saya menolak mereka ngaku-ngaku ya dengan cara membuat konten menghadang mereka. Oh, begitu. Berarti itu Oh. kinayah ya. Oh ya, oke. Ya, saya tetap saya pingin mereka itu benar-benar menunjukkan bukti gitu. Ayo, saya dukung kamu, saya percaya sama kamu, buktikan gitu. Nah, saya hari ini mendukung tesis Kiai Imad. Kalau memang tesis Kiai Imad tidak kalian bantah, berarti mentok di situ. Pada ujungnya nanti saya juga ikut membatalkan. Kalau misalnya nggak ada bantahan. Tapi kadang-kadang aku lihat orang-orang sebagian nih, kok nggak pinter, nggak selektif, nggak objektif cara berpikir dia. Ya? Jadi Maksudnya nafsu dan mabuk itu bisa menghilangkan akal sehat, Tengku. Ya, artinya gini Bang TJ. Ya. Seharusnya dia nggak ngerti ya, ojo jangan menjatuhkan makom Kiai Imad. Kiai Imad itu ulama, bahaya dia. Kan Kiai Imad ini nggak artinya ketika dia membuka satu makalah, dia artinya membuka peluang bagi kita untuk mengkaji kebenaran. Boleh jadi apa yang dia salah, gitu loh. Boleh jadi juga benar, gitu loh. Nah kalau benar, kenapa kita harus bersikeras membela yang salah? Kan lucu kan? Sekarang kan simpel sebenarnya. Bang TJ, kita selalu bilang kayak gini, ayat Quran selalu keluar di mulut kita. Ya. Wala tabisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan yang betul dengan yang salah, dan jangan juga sembunyikan yang benar. Kan begitu Bang? Itu ayat yang kita sampai. Itu secara terjemahan kan sudah jelas bisa kita paham, nggak perlu ditakwil terlalu panjang. Ya. Jadi kalau saya nggak membela kesalahan, saya nggak makan. Gimana tuh? Nah, lucu lah. Kalau saya nggak membela kesalahan ini, saya nggak makan. Ya, mau tidak mau saya harus bela supaya saya bisa makan, supaya saya bisa dapat popularitas, dapat panggung. Berarti belanya karena pengin popularitas. Oh ya, ya itu bela periuk nasi, biar tetap bisa ngebul. Itu makanya saya sangat menolak sekali ketika mereka mengatakan diri mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kemungkaran mereka bela mati-matian. Ya itu Bang TJ, aku nggak ngerti, boleh nggak bisa dijelaskan satu ungkapan di taping ini, kurang paham aku, karena aku bahasa orang kampung belum ngerti Bang. Sama kita berdua orang kampung, tapi nggak mau kampungan. Bahasa kayak gini Bang TJ, begal nasab itu maksudnya apa begal nasab? Begal nasab artinya orang yang merampok nasab orang lain untuk dihai oleh dia. Nah, sekarang orang yang teriak begal nasab inilah begal yang sesungguhnya. Kalau seandainya Kiai Imad dituduh sebagai begal nasab, seharusnya Kiai Imad dipermasalahkan dong. Oh, berarti arahnya yang dituduh begal nasab itu Kiai Imad. Betul. Jadi menafikan nasab orang. Kalau begitu bahasanya gini Bang TJ, bisa dikomentari kalau gitu tujuannya. Justru Kiai Imad lagi ngebongkar orang yang ngebegal nasab. Betul. Sependapat dengan aing. Betul, itu yang benar. Justru orang-orang ini pembegalnya, datang Kiai Imad menghadang pembegal. Oh, iya benar kalau gitu.